Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke sesi 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan hendak mencari keberadaan Immortal Flame, dia pun bertemu dengan sosok wanita yang misterius. Dan ketika Xiaoyan mengikuti jejak wanita itu, dia pun lalu bertemu dengan sekelompok orang yang hendak merampoknya. Dan ketika Xiaoyan menghajar habis-habisan lelaki parubaya yang ada di tim mereka, Xiaoyan pun lalu memberitahu bahwa dia adalah anggota dari tim aliansi dewa. Namun mereka tidak mempercayainya dengan begitu mudah. Sepertinya kamu mencari mati ya. Baiklah kalau begitu, aku akan membunuhmu di sini, ucap dari salah satu dari mereka. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, "Kalau kamu mampu, silakan bunuh aku," jawab dari Xiaoyan. Tetapi sosok itu pun tidak berani bertindak gegabah sekarang. Meskipun kekuatan Xiaoyan hanya ada pada tahap awal Fighting God bintang 3, karena dia tahu bahwa orang-orang dari aliansi dewa bukanlah orang-orang yang sembarangan. Kapten Fang Yue, jangan dengarkan dia. Dia hanya menggertak kita. Dia hanyalah seseorang Fighting God bintang 3 tahap awal. Setelah kita mencobanya, kita akan tahu bagaimana kekuatan dia yang sebenarnya, ucap dari salah satu bawahan dari Fang Yue. Kemudian 10 orang itu pun dengan cepat mengepung Xiaoyan. "Ayo kita serang dia bersama-sama. Aku ingin tahu seberapa kuat orang dari aliansi dewa ini," ucap dari Fang Yue. "Haha, sepertinya kalian hanya akan membuang-buang waktuku saja," jawab dari Xiaoyan. Tinju Xiaoyan pun telah dipenuhi dengan Fearless Lotus Flame kali ini. "Dadedor, dadedor, dadedor, Shattered Fight!" teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera membuka mulutnya. Wush, buah, dan ke-10 orang itu pun ambruk hanya dalam satu kali serangan Xiaoyan saja. Tuan, tolong maafkan aku dan biarkan kami hidup," ucap dari Fang Yue ketika Xiaoyan hendak mendekati mereka. "Baiklah kalau begitu, aku akan memaafkan kalian jika kalian memberiku setengah dari sumber gas glasir yang telah kalian ambil," ucap dari Xiaoyan. "Tuan, itu terlalu berlebihan," jawab dari Fang Yue. "Serahkan setengahnya atau kalian semua akan mati di sini. Aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan kalian lagi karena itu membuang-buang waktuku," ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Fang Yue. "Baiklah kalau begitu, lebih baik kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk menjaga harta kami ini," ucap dari Fang Yue. "Dalam kondisi yang tertekan seperti itu, kamu masih menggertakku? Berikan aku setengah harta kalian atau kalian mati di sini," ucap dari Xiaoyan lagi. "Kapten Fang Yue, orang ini terlalu kuat. Kita tidak akan bisa mengalahkannya," ucap dari bawahan Fang Yue yang berada di sampingnya. "Tuan, jika kamu mengambil setengah dari harta kami, orang-orang Tian He-hai akan menganggapmu sebagai musuh," ucap dari Fang Yue lagi. Dan berharap dia bisa membujuk Xiaoyan untuk tidak mengambil setengah harta dari mereka. "Kalian dari Tian He-hai, apakah kalian tahu bahwa akulah yang telah membunuh Geling?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, tubuh Feng Yue pun tiba-tiba bergetar sedikit. "Dan sepertinya kalian saling kenal," ucap dari Xiaoyan lagi. Baiklah, kami akan memberikan setengahnya. Aku harap Tuan mau memaafkan kami kali ini," ucap dari Fang Yue. Dia pun tiba-tiba tersenyum dan kemudian langsung melemparkan Xiaoyan sebuah cincin penyimpanan. Dan di dalamnya terdapat banyak sumber gas glasir berwarna. "Haha, begitu dong, terima kasih," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan tidak lagi menunda, dia pun langsung pergi dari sana karena dia tidak ingin membuang-buang waktunya lagi. Setelah Xiaoyan pergi dari sana, sikap Fang Yue pun kembali berubah dan slip giok pun muncul di tangannya. "Saudara Gewen Rui, aku telah menemukan orang yang telah membunuh Geling. Aku telah memberinya sebuah cincin penyimpanan yang bisa dilacak. Kita harus menemukannya dan membunuhnya," ucap dari Feng Yue yang mengirimkan pesan kepada Gewen Rui melalui slip giok itu. Setelah berbicara, mereka pun semua bersiap untuk segera pergi dari sana.
Walaupun dia adalah seseorang dari aliansi dewa, Ge Wenrui pasti tidak akan membiarkannya hidup, ucap dari Fang Yue. Xiaoyan tidak mengetahui hal itu, bahwa Tian Henhai sudah menjadi musuh besarnya kali ini. Tetapi dia tidak mengkhawatirkan itu, karena dia telah mendapatkan banyak sumber gas glasir berwarna, dan tentu saja ini membuat Xiaoyan pun bahagia. Xiaoyan terus bergerak maju dan masih mengikuti arah dari bunga kecil kuning yang dipegang olehnya. Sekarang dia sudah mencapai sisi dalam, tetapi dia belum mencapai tempat yang dituju oleh bunga itu. Di sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan beberapa kali berhenti karena bunga kuning itu berubah arah dan dia pun menunjuk ke segala arah. Di kejauhan, Xiaoyan lalu melihat sebuah bayangan yang gelap muncul. Bayangan gelap itu berdiri di bawah pohon. Wajahnya masih tidak terlihat karena tertutupi rambut panjangnya. Xiaoyan pun terus menatapnya. Lalu Xiaoyan kembali mengikuti arah yang ditunjuk oleh bunga itu. Rutenya tidak selalu ke arah depan. Kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan, kadang dia muter-muter. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa sosok itu selalu ada bersamanya di kejauhan. Kemanapun Xiaoyan pergi, sepertinya sosok itu mengawasi Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tidak tahan lagi. Ia ingin mengetahui siapa sosok itu sebenarnya. Tiba-tiba, Xiaoyan lalu berbalik dan melesat ke arah sosok itu. Namun setelah agak dekat, dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Dia lalu mengamati sosok itu dari kejauhan dan dia pun tidak pernah bergerak. Tetapi Xiaoyan seperti tidak bisa mendekatinya. Xiaoyan pun akhirnya berhenti sejenak. Mengapa kamu terus mengikutiku? Ucap dari Xiaoyan. Namun tetap sosok itu tidak merespon Xiaoyan. Dia hanya menatap Xiaoyan dari kejauhan saja. Dan Xiaoyan pun menyerah untuk mendekati sosok itu kali ini. Kemudian Xiaoyan kembali pergi menuju arah yang ditunjuk oleh bunga kuning itu. Satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman adalah sosok itu masih ada di kejauhan menatap Xiaoyan. Dia masih mengawasi Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh setelah dia berbalik. Lalu Xiaoyan pun melepaskan kekuatan jiwanya dan Xiaoyan langsung menemukan keanehan di sekitarnya. Api di sini warnanya jauh lebih gelap dan fluktuasi sumber gas juga agak aneh di sini. Xiaoyan pun dengan cepat menilai bahwa pasti ada ruangan tersembunyi di balik semua ini. Namun setelah Xiaoyan menyadari sesuatu, dia menoleh dan dia melihat sosok itu lagi dari kejauhan. Hei, apakah kamu mengenalku? Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Atau aku sangat mirip dengan seseorang yang kamu kenal? Xiaoyan bertanya, tetapi sosok itu tidak meresponnya sama sekali. Xiaoyan pun akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya dia masih salah menebak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan menemukan sebatang pohon besar. Xiaoyan berdiri di atasnya dan melihat sekelilingnya. Dan Xiaoyan pun menemukan bahwa posisi pepohonan di sekitarnya itu sangatlah teratur. Sepertinya ini adalah sebuah formasi. Tetapi aku tidak tahu banyak tentang formasi semacam ini. Karena mematahkan formasi adalah masalah yang sangat sulit. Itu termasuk teka-teki seperti di Genshin Impact, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu duduk di pohon dengan sangat bingung. Dia ingin memecahkan formasi itu, tetapi Xiaoyan sadar mungkin sampai tahun monyet dan bahkan bulan kuda pun dia tidak akan bisa memecahkan formasi itu. Xiaoyan sepertinya harus melihat tutorialnya di YouTube. Ketika Xiaoyan memperhatikannya, dia pun melihat sekelilingnya lagi dan dia menemukan bahwa sosok yang mengawasi dia dari kejauhan telah menghilang. Kemudian Xiaoyan pun kembali lagi turun ke bawah tanah. Setelah berjalan 2 langkah, Xiaoyan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi sangat dingin. Lalu pandangannya pun seperti antara sadar dan tidak sadar. Xiaoyan melihat ada wajah. Tampak seolah-olah ada beberapa wajah yang sedang berkerumun. Dan ini tentu saja membuat Xiaoyan sedikit merinding. Ini bukan karena Xiaoyan takut, tetapi suasana dan cara munculnya pun begitu aneh. Niscaya situasi ini akan membuat orang sangat kaget. Xiaoyan pun lalu melompat mundur, lalu dia memandang keanehan di depannya. Siapakah kamu? Tanya dari Xiaoyan.
Dan bayangan-bayangan hitam itu perlahan mengangkat tangannya, lalu menutupi wajahnya, dan kemudian merobek wajahnya di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang baru saja dilihatnya hanyalah sebuah topeng. Dan di bawah topeng itu ada wajah asli yang terungkap. Wajah di bawah topeng itu sangatlah mengejutkan Xiaoyan. Itu adalah wajah seseorang wanita, tetapi cantiknya sangat luar biasa. Mungkin dia akan menjadi istri Xiaoyan lagi. Xiaoyan lalu mengira wanita di depannya ini akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Wanita itu perlahan lalu mengangkat tangannya. Lalu api di sekitarnya pun tiba-tiba bergejolak memicu sebuah gelombang api. Tidak hanya itu, sepertinya seluruh hutan api ini pun mulai bergejolak sepenuhnya. Namun Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada tempat kosong di bawah kakinya. Dan ketika dia ingin melompat ke udara, sosok ini mencengkram kaki Xiaoyan dan menarik Xiaoyan kembali ke bawah tanah. Xiaoyan benar-benar tidak berdaya kali ini. Dan tidak lama kemudian, Xiaoyan pun kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan. Setelah sekian lama berlalu, kesadaran Xiaoyan pun kembali muncul lagi. Dan begitu dia membuka matanya, Xiaoyan kembali melihat wajah cantik itu dengan kepala tertunduk di hadapannya. Dan posisinya sangat dekat dengannya. Bibir Xiaoyan dan bibirnya hampir bersentuhan. Lalu mulut mereka pun saling beradu. Xiaoyan lalu menatap wanita itu dengan sangat mengerikan. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Jangan nodai aku, karena aku sudah menikah." "Tunggu dulu, tetapi sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat," ucap dari Xiaoyan. Wanita itu pun tetap menatap Xiaoyan. Saat ini dia lalu membuka matanya dan tatapannya terlihat sangat polos. Wanita itu masih tidak berbicara. Lalu dia menoleh sedikit dan melihat ke kejauhan. Xiaoyan pun melihat ke arah yang sama dengan wanita itu. Di sana terlihat ada sebuah candi. Arsitektur candi ini agak primitif, namun tetapi memberikan rasa keagungan bagi siapapun yang melihatnya. Di atas candi itu terdapat sebuah matahari. Namun matahari ini adalah matahari berwarna hitam dan lingkaran api yang menyala di tengahnya. "Apakah ini ada di bawah tanah?" tanya dari Xiaoyan. Wanita itu lalu melirik Xiaoyan dan masih tetap diam. Xiaoyan pun lalu menggaruk kepalanya. Entah bagaimana cara dia untuk bisa berbicara dengan wanita itu. Mungkinkah wanita ini punya suara yang cempreng sehingga dia malu untuk berbicara ataupun dia gagu, atau giginya sedikit ompong. Entahlah, kita semua tidak tahu. Wanita yang mengulurkan tangannya itu, lalu Xiaoyan pun sedikit terkejut. Lalu Xiaoyan mengulurkan tangannya juga. Dan saat Xiaoyan menyentuh telapak tangan wanita itu, beberapa adegan muncul di pikirannya. Langit berwarna biru, matahari hitam, dan candi itu masih cemerlang dan baru, dan beberapa burung bangau pun perlahan terbang dari langit. Xiaoyan melihat banyak orang yang sedang berkumpul. Dan ada dua sosok di atas ring sedang bertarung dengan sangat sengit. Tatapan Xiaoyan tertuju pada ring itu. Dan di atas ring itu, Xiaoyan melihat ada sosok Gu Zhongsheng yang masih muda dan bertenaga. Tampan tetapi tidak setampan penulisnya. Ini membuat banyak gadis yang bersorak untuk mendukungnya. Dan di bawah ring ada juga seseorang gadis yang sangat anggun yang memandangi Gu Zhongsheng yang berada di atas panggung. Tetapi Gu Zhongsheng sedang dipukuli di atas ring dan gadis itu menatap Gu Zhongsheng dengan sangat cemas. "Ya, kalah." Ternyata Gu Zhongsheng kalah. Lalu adegan itu beralih ke sebuah sungai. Gu Zhongsheng sedang duduk di tepi sungai dengan sangat kesal. Dan sementara gadis itu dengan hati-hati menyeka lukanya. Gu Zhongsheng telah kalah. "Gu Zhongsheng, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Ya, walaupun kamu tidak bisa mengalahkan orang itu, keberanianmu ini pantas untuk dipuji," ucap dari gadis itu sambil ternganga. "Ternyata aku tidak cukup kuat," jawab dari Gu Zhongsheng. "Ya, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jadi jangan khawatir," ucap dari gadis itu sambil mencoba untuk menghiburnya. "Tetapi aku dengar ketika kamu menjadi dewasa, kamu akan menikah dengan Nanzuo."
Bagaimana aku bisa mengalahkan dia dengan kekuatanku saat ini? Ucap dari Gu Zhongzheng. Maksudmu kamu ingin merebutku darinya dan kamu ingin menikah denganku? Tanya dari gadis itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain, karena kamu adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebutmu dariku, jawab dari Gu Zhongzheng. Setelah Gu Zhongzheng selesai berbicara seperti itu, dia pun tiba-tiba berdiri dan melompat langsung ke arah sungai. Dia lupa bahwa saat itu sudah akhir musim gugur dan air sungai itu sangatlah dingin. Namun, Gu Zhongzheng mencoba menahan rasa dingin itu dalam waktu yang lama dan lalu dia pun keluar dari sungai itu. Gadis itu lalu berdiri di tepi sungai menatapnya dengan cemas. Lan kamu harus berjanji kepadaku untuk selalu bersama aku apapun yang terjadi, ucap dari Gu Zhongzheng. Gadis itu lalu memandang ke arah Gu Zhongzheng di dalam air dan kepalanya pun mengangguk. Adegan pun kembali beralih. Gu Zhongzheng sedang terkapar, dia tidak bisa berdiri, tetapi mulutnya masih bisa berbicara. Lan tunggu aku akan merebutmu dari Nanzuo suatu hari nanti, ucap dari Gu Zhongzheng. Adegan ini pun kembali berubah. Ada seseorang dengan bekas luka yang menakutkan di tubuhnya, tetapi dia masih berdiri. Sosok ini adalah Gu Zhongzheng. Dan ada seseorang gadis yang berada di pelukannya yang memejamkan matanya. Dan adegan itu pun berakhir di sini. Xiaoyan pun lalu terkejut melihat adegan itu. Lan adalah Kong Lan? Tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun teringat dengan adegan di dalam memori di Menara Xinzhen. Apakah kamu ingin memberitahuku sesuatu? Tanya dari Xiaoyan kepada gadis yang tidak berbicara itu. Wanita itu pun lalu menggelengkan kepalanya. Lalu dia melambaikan tangannya dan candi serta matahari hitam itu pun semuanya berubah menjadi kabut dan menghilang. Wanita itu tiba-tiba tersenyum kepada Xiaoyan. Meskipun pakaiannya sedikit aneh, Xiaoyan pun langsung mengenalinya begitu dia melihat senyumnya itu. Wanita ini adalah Kong Lan dan dia mirip dengan Yun Yun. Ada air mata di sudut mata wanita itu yang jatuh ke telapak tangannya dan berubah menjadi tetesan kristal biru. Lalu dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan lalu mengambil kembali topeng yang telah dilepaskannya sebelumnya. Kemudian dia pun kembali menggunakan topeng itu. Kamu akhirnya meletakkannya, ucap dari wanita itu. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaoyan bener nggak nih ketemu sama sosok Kong Lan? Atau ini sebuah ilusi lagi? Ya biasalah genjutsu mungkin ya. Kayak ya begitulah yang lagi tenar tuh 17 apalah itu. Fansnya apa? Lah udah nggak usah dibahas lah. Pusing, gue udah nggak ngikutin alur cerita itu sih, soalnya udah pusing sekali itu. Dan terima kasih semuanya sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.